Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup, Bab 2013-2014. Jika mereka tidak melakukan perbuatan baik atau pamer, kapan mereka akan melakukannya? Namun, dapatkah keluarga-keluarga ini dianggap serakah berdasarkan celah sebab akibat? Belum tentu. Ketika seseorang naik ke tingkat dan perawakan tertentu, terlepas dari itu swallow capital atau dirinya sendiri, semua orang hanya akan peduli dengan hasilnya dan mereka tidak akan menanyakan alasan dan niat awalnya. Hal yang sama berlaku untuk keluarga itu. Asalkan hasilnya bagus, siapa yang peduli jika niat awalnya kurang murni? Ambil contoh Jasper, jika dia ditakdirkan untuk gagal setelah melakukan begitu banyak hal, dan dia akan diekspos dan dikritik, mengapa dia melanjutkan? Dia hanya akan mengemasi tasnya dan melarikan diri. Sifat manusia pada dasarnya egois dan rumit. Beberapa orang akan benar-benar mengorbankan diri mereka untuk memenuhi kebaikan yang lebih besar, tetapi orang-orang itu tidak ada di ruangan ini. Semua orang ingin mendapatkan sepotong kue, jadi apakah orang ini datang dengan pisau buah atau pisau daging, itu tidak masalah. Pisau apapun yang bisa mengeluarkan daging dari mangsanya sudah cukup bagus. Jasper tiba-tiba menjadi tercerahkan ketika dia memikirkan hal ini. Dia juga mengerti bahwa, seperti yang dikatakan pangeran kecil sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, tidak peduli seberapa besar keuntungan gabungan dari kehidupan masa lalu dan sekarang, dia bukan dari keluarga besar, jadi dia tidak bisa benar melihat masalah dari perspektif mereka. Pada akhirnya, dialah yang memandang rendah masalah ini dan juga memandang rendah keluarga-keluarga ini. Orang-orang ini sangat jahat. Namun, apakah itu Jasper atau Swallow Capital, mereka harus memuji kejahatan mereka. Bagaimanapun, itu baik bahwa mereka jahat. Kamu melepaskan kerja sama perdagangan luar negeri dan bahkan mengorbankan dirimu sendiri. Ini adalah harga yang tinggi. Jasper tersenyum lembut dan bertanya, berapa banyak uang yang bisa kamu kumpulkan? Pangeran Cilik segera menjawab, kami menghitung dalam perjalanan ke sini. Kami akan memiliki sekitar 160 miliar somer dolar paling banyak. Ekspresi Jasper berubah. Sejak perang keuangan pertama dimulai, keluarga-keluarga ini terus-menerus memberikan uang, dengan keuntungan dari JW Foundation masih dikunci di Amerika Serikat dan saat ini tidak dapat ditarik, jadi pada dasarnya mereka adalah keuntungan buku. Hal-hal telah mencapai tahap ini, tetapi fakta bahwa mereka masih bisa mengambil 160 miliar somer dolar tunai benar-benar membuat Jasper terkesan. Pangeran kecil sepertinya tahu apa yang dipikirkan Jasper dan dia tersenyum pahit. Pada kenyataannya, uang ini bahkan tidak seperempat dari jumlah uang yang bisa kita keluarkan. Kami tidak berbohong ketika kami mengatakan bahwa beberapa periode terakhir membuat kami kering. Kami menggunakan industri kami sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Juga, jelas bahwa bank diberi semacam otorisasi. Pinjaman ini disetujui dengan sangat cepat dan efisien. Dengan alasan tidak mempengaruhi operasi industri, jumlah maksimum diperoleh dalam kecepatan terpendek. Ini juga merupakan cara lain untuk menerapkan kebijakan pencahayaan hijau. Jasper menyipitkan matanya dan mengangguk, berpikir bahwa ini masuk akal. Jika tidak, sungguh keterlaluan bahwa keluarga-keluarga ini masih dapat mengambil 160 miliar uang tunai murni sekarang juga. Sekarang baru tahun 2001, bukan era inflasi di mana perusahaan manapun bisa bernilai puluhan miliar, yang baru terjadi 10 atau 20 tahun kemudian. Jika ada begitu banyak uang, maka saya harus mengubah rencana yang baru saja saya buat, uang Anda tidak akan masuk ke pasar Asare. Jasper menyilangkan tangan dan jarinya di bawah dagu. Kalimatnya mengejutkan semua orang di ruangan itu. Maksud kamu apa? Lord Alvarado adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya dan bertanya langsung, katakan, Lain, kamu tidak bermurah hati sekarang. Anak laki-laki dan saya melakukan segalanya untuk mengambil semua uang kami untuk Anda, namun Anda bermain-main dengan kami. Anda menekan kami saat kami perlu menunjukkan diri. Apa masalahnya? Apakah Anda takut kami akan mengambil semua pujian? Jasper memelototi Lord Alvarado dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu bagaimana berbicara dengan benar? Jika Anda tidak bisa, tutup saja mulut Anda. Lord Alvarado sangat marah. Jika ada orang lain yang berbicara dengannya seperti ini, dia akan langsung berselisih dengan orang itu. Namun, orang ini adalah Jasper, jadi dia tidak percaya diri untuk melakukan hal seperti itu. Jasper, apa rencanamu? Pangeran kecil juga memelototi Lord Alvarado dan bertanya pada Jasper. Jasper kemudian menjawab, apakah Anda pikir saya takut Anda akan dipuji? Saya khawatir kredit Anda tidak akan cukup besar. Apakah pujian untuk membantuku menyelesaikan pertahanan yang sukses cukup besar, atau akankah pujiannya lebih besar jika kamu bekerja denganku untuk mengalahkan musuh? Jasper telah membuat ini begitu jelas, sehingga Lord Alvarado, yang masih memiliki wajah cemberut sedetik yang lalu, tiba-tiba berseri-seri.
Aku mengerti apa yang kamu maksud. Sebelum Jasper sempat menunjukkan ekspresi lega, kalimat Lord Alvarado selanjutnya langsung membuat wajahnya menjadi gelap. Apakah kita akan membuat kekacauan di pasar saham Amerika Serikat lagi? Bagus, rencana menyerang mereka dari belakang ini luar biasa. Pada saat ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa kami akan menyerang pasar saham Amerika Serikat. Pasar saham mereka dalam keadaan yang sangat buruk sekarang, jadi jika kita bekerja sedikit lebih keras, kita akan dapat meledakkan mereka. Jasper memandang Lord Alvarado dengan tatapan yang tidak bisa dipahami. Dia tidak bisa tidak berkata, bagaimana cara kerja otakmu? Lord Alvarado menjawab dengan bangga, saya juga orang yang cerdas. Jangan berpikir bahwa hanya Anda yang bisa memikirkan hal ini. Bagaimana menurutmu? Apakah saya melakukannya dengan benar? Sambil menghela nafas, Jasper menggosok alisnya dan berkata, jika 160 miliar pergi ke pasar saham Amerika Serikat saat ini, saya bertaruh bahwa pasar saham Amerika Serikat akan runtuh sepenuhnya, kita. Mereka akan langsung membekukan semua dana yang kami investasikan sebelumnya dan melakukan koreksi pasar. Apakah Anda percaya jika saya mengatakan itu akan terjadi? Ekspresi sombong Lord Alvarado membeku di wajahnya, dan dia terdiam beberapa saat. Jangan berpikir bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Kinerja pasar keuangan Amerika Serikat saat ini hanya tentang batas dari apa yang dapat mereka terima. Mengapa lagi menurut Anda JW Foundation tidak aktif? Jika ini tidak ditangani dengan baik, Anda, saya, dan semua orang di sini akan dirampok asetnya oleh Amerika Serikat. Saat ini, kita berada pada keseimbangan yang aneh. Titik keseimbangannya adalah bahwa Amerika Serikat belum memutuskan untuk sepenuhnya berselisih dengan kita dan menciptakan skandal terbesar dalam sejarah keuangan manusia, tetapi jika kita terus menghancurkan pasar, mereka akan melakukan apa saja tanpa malu-malu. Ketika mereka melihat ekonomi domestik mereka mundur, ini tidak seperti pembekuan dana dan koreksi pasar saham tidak pernah terjadi. Jika semuanya benar-benar mencapai titik itu, siapa yang bisa menghentikan Amerika Serikat melakukan hal seperti itu? Dengan demikian, kami tidak dapat meningkatkan dana kami di pasar saham Amerika Serikat saat ini. Bahkan jika kita melakukannya, kita perlu menemukan peluang yang cocok, peluang dalam jangkauan yang dapat diterima. Keseimbangan halus ini sangat penting. Lalu apa sebenarnya maksudmu? Pangeran kecil bertanya, tidak bisa tetap tenang. Pada saat ini, Simpson, yang tidak pernah berbicara, tiba-tiba berkata, Tuan Lain, maksudmu Harbor Stocks. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah mendukung channel ini.